Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita seluruhnya, sahabat perawat dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan dan kekuatan sebagai garda depan dalam penanganan COVID-19. Sahabat perawat, kembali kami akan share terkait dengan cara daftar atau registrasi sebagai anggota baru PPNI, di mana kita perlu ketahui bahwa sebelum mendaftarkan diri sebagai anggota PPNI, sahabat perawat terlebih dahulu dapat mendownload anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPNI untuk dipelajari dan dibaca. Kemudian selanjutnya, sahabat perawat juga dapat download terkait dengan kode etik keperawatan dan peraturan organisasi PPNI lainnya sebagai bahan bacaan. Jadi ketika sahabat perawat telah terdaftar menjadi anggota PPNI, maka sedikit banyaknya sudah mengetahui terkait dengan ADART, kode etik, dan peraturan organisasi PPNI. Baik, langsung saja kita akan sharing terkait dengan bagaimana cara registrasi sebagai anggota PPNI. Ya, jadi insya Allah caranya sangat mudah. Silahkan sahabat perawat tonton video ini dan ditonton sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat ya. Langsung saja kita klik browser yang kita gunakan di laptop atau PC sahabat perawat ya. Silahkan diketikkan PPNI garis mendatar inna titik atau .org. Selanjutnya silahkan di enter. Setelah muncul halaman seperti ini, maka teman-teman silahkan pilih menu registrasi. Di sini ada membership, registrasi, e-journal, dan consultation. Di sini silahkan sahabat perawat pilih registrasi. Ya. Setelah sahabat perawat klik registration, maka akan muncul halaman seperti ini, di mana di sini dapat kita lihat bahwa ada registrasi untuk perawat dalam negeri dan ada registrasi untuk perawat luar negeri. Ini khusus sahabat perawat yang bekerja di luar negeri. Kalau yang bekerja di dalam negeri, maka silakan registrasi pada forum yang disediakan ini. Silakan klik yang dalam negerinya. Tunggu, maka akan muncul halaman seperti ini. Maka silakan sahabat perawat diisi ya. Di sini dijelaskan bahwa isilah formulir di bawah ini dengan data Anda yang sebenarnya. Kotak isian dengan tanda bintang itu wajib diisi ya. Contohnya nama lengkap, ini wajib diisi. Ini mohon diperhatikan supaya nama yang diinput atau diketikkan itu nama lengkapnya tanpa gelar. Jadi nama lengkap tanpa gelar. Kemudian nomor KTP ya, silakan teman-teman atau sahabat perawat masukkan nomor KTP-nya secara benar ya. Kemudian begitu pula tempat lahir sesuai dengan identitas di KTP. Kemudian begitu pula tanggal lahir ya. Silakan sahabat perawat tuliskan sesuai dengan tanggal lahirnya. Ini tanggal lahir di sini tidak ada tanda bintang, tapi sebaiknya diisikan ya. Ini. Kemudian jenis kelamin itu wajib. Kemudian agama juga wajib diisi, status perkawinan wajib juga diisi. Kemudian gelar depan maupun gelar belakang itu sebaiknya diisi, walaupun ini tidak wajib.
Kemudian alamat tinggal sesuai KTP, ya, silahkan teman-teman tuliskan sesuai dengan alamat yang tercantum di KTP. Kemudian begitu pula provinsinya silahkan dipilih, ini ada beberapa pilihan, silahkan teman pilih sesuai dengan di mana lokasi provinsi. Misalnya kita pilih Provinsi Sulawesi Selatan, ya, maka kotanya otomatis akan kelihatan bahwa inilah kota atau kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, ya. Misalnya sahabat perawat pilih kota Parepare, maka secara otomatis kecamatannya juga akan muncul, ya. Akan muncul di sini ada 4 kecamatan, misalnya Bacukiki Barat, ini akan muncul lagi kelurahannya. Di sini ada beberapa kelurahan, ya, ada 6 kelurahan untuk Bacukiki Barat. Ini wajib diisi, ya, wajib diisi semua. Kemudian ketika teman perawat tidak pilih provinsi, maka otomatis tidak akan bisa kelihatan kotanya, ya. Begitu pula kecamatan dan kelurahan itu tidak akan bisa, tidak bisa dilihat, ya. Ini. Kemudian kode posnya silahkan diisi, walaupun ini tidak wajib, ya, sebaiknya diisi. Begitu pula nomor telepon, ini juga sebenarnya sangat penting diisi. Kemudian handphone, ya, mobile phone, ini penting juga harus diisi, ini wajib diisi. Ini untuk menjalin komunikasi ketika misalnya ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan ataupun diinformasikan, ya. Kemudian keterangan keanggotaan ini ada 2, ya, karena kita memang perawat ada 2, ada vokasi, kemudian ada profesi, ya. Kalau vokasi itu terdiri dari SPK, Diploma 3 maupun Diploma 4. Sedangkan kalau profesi itu ada nurse, kemudian S2 Magister, ya, spesialis, dan S3, ya. Kemudian anggota provinsi ini juga silakan diisi sesuai dengan di mana tempat bekerjanya. Misalnya di Sulawesi Selatan, ya, silakan pilih Sulawesi Selatan, ya. Maka otomatis asal kabupatennya itu akan kelihatan. Begitu pula komisariatnya, silakan pilih di mana sahabat perawat akan bekerja, ataupun kalau seandainya belum bekerja, maka dapat memilih komisariat yang terdekat dari tempat bermukim, ya, ataupun alamat sahabat perawat, yang tentunya terlebih dahulu bisa berkoordinasi dengan pengurus DPK-nya, ya. Kalau di Parepare ini ada beberapa DPK, ya, itu. Jadi silakan pilih. Kalau misalnya belum bekerja bisa pilih DPK PPNI Dinas Kesehatan Kota Parepare, ya. Itu. Kemudian pendidikan terakhirnya silakan diisi secara lengkap, di mana sahabat perawat menyelesaikan pendidikan yang terakhir, ya. Tentunya di sini yang dimaksud pendidikan terakhir yaitu kalau misalnya diploma, ya, Diploma 3, SPK atau Diploma 4. Sedangkan kalau profesi biasanya itu nurse, kemudian spesialis nurse, ya, atau nurse itu. Kemudian pilih jenjangnya, ini ada berapa jenjang, ya. Ini apakah kita S1 nurse, magister, spesialis, ataupun S3, ya, itu. Kemudian peminatan, ini peminatan silahkan diisi kalau misalnya ada peminatannya, ya. Misalnya peminatan medical bedah, kemudian peminatan jiwa anak dan sebagainya. Itu pun di pendidikan terakhirnya ditulis tahun masuknya, misalnya 2018, tahun lulusnya misalnya 2020. Kemudian disertakan juga nomor ijazah, dan jangan lupa di-upload ijazah terakhirnya dengan memperhatikan hal
ini bahwa ukuran file maksimal 150 KB dalam berbentuk JPEG, GIF ataupun PDF. Jadi yang bisa dibaca hanya 3 item ya, kalau bukan JPEG, GIF atau PDF. Kemudian penulisan nama file disarankan tidak terlalu panjang ya, tidak menggunakan karakter ya. Jadi diperhatikan ini supaya nama yang dituliskan itu tidak perlu panjang. Misalnya cukup dengan ijazahku ataupun tergantung dari teman-teman, hanya saja perlu perhatikan persyaratan yang ada di bawah ini ya. Kemudian selanjutnya alamat unit kerja. Ini kalau misalnya sahabat perawat sudah bekerja, kalau misalnya belum bekerja bisa dikasih kosong ya. Tidak perlu diisi kalau misalnya memang belum memiliki tempat kerja ya. Tapi kalau misalnya sudah bekerja, silahkan dituliskan dengan nama kantornya, misalnya Puskesmas, alamatnya misalnya di Jalan Puskesmas ya, kotanya misalnya Parepare, status kepegawaiannya silahkan diisi. Apakah sahabat perawat sebagai tenaga kerja sukarela, tenaga honorer, PNS, dosen PNS, dosen swasta, pegawai swasta, TNI, Polri, tenaga kontrak atau belum bekerja ya. Silakan dipilih kalau belum bekerja. Siapa tahu ada juga sebagai anggota legislatif. Kemudian jabatannya, kalau misalnya ada misalnya perawat di mana ya, misalnya perawat UGD. Nah, kemudian telepon kantor kalau misalnya ada. Kemudian kontak informasi ini juga perlu diperhatikan bahwa email yang dimasukkan atau diketikkan itu harus email aktif ya. Karena kenapa? Karena informasi terkait dengan kelanjutan registrasi ini adalah di email ya. Jadi sekali lagi mohon diperhatikan bahwa sebelum mendaftar dia pastikan atau diyakinkan bahwa emailnya itu aktif, sehingga nanti sahabat perawat tidak terkendala ketika mau melihat informasi yang dikirimkan dari sistem ya. Ini diverifikasi lagi emailnya, ini untuk membuktikan bahwa email yang dimasukkan ini sudah valid ya atau aktif. Setelah itu silakan sahabat perawat klik daftar ya. Ini. Jadi silakan sahabat perawat klik daftar. Kalau muncul seperti ini, maka ini menandakan bahwa masih ada beberapa item yang tidak diisi ya. Jadi sekali lagi dimohon supaya semua data yang diminta silahkan diisi secara benar ya. Itu. Saya kira demikian apa yang kami bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tingkatkan iman dan imun, rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, kemudian tetap sehat ya dalam menunaikan tugas kemanusiaan ini. Semoga senantiasa ini akan menjadi pahala jariah sehingga teman-teman atau sahabat perawat sekalian insyaallah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya dan senantiasa akan diganjar dengan pahala atas segala usaha dan upayanya dalam mengemban misi kemanusiaan sebagai garda depan dalam penanganan COVID-19. Sehat selalu, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.